Selamat berjumpa saudara-saudari yang terkasih. Bersama saya Pastor Fridolinus Simanjorang Kapusin dalam renungan harian Kamis 31 Maret 2022, Pekan Prapaskah keempat. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari perikop Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah sabda Tuhan. Beragam sikap dan tanggapan orang pada zaman Yesus atas kehadiran Yesus yang tampil di depan publik. Ada yang sungguh menerima dan percaya bahwa Dia benar sebagai Mesias yang diutus oleh Allah. Akan tetapi ada juga yang tetap ragu dan tidak percaya. Orang-orang Yahudi yang menyaksikan Yesus mengajar dengan penuh wibawa dan menyaksikan kuasa yang dimiliki oleh Yesus, tetap berkutat pada pertanyaan, siapakah Dia ini sesungguhnya? Dari mana diperolehnya wibawa untuk mengajar, dan dari mana didapatnya kuasa yang dimilikinya? Apakah itu benar-benar berasal dari Bapa?
Yesus tidak mudah meyakinkan hati para penolaknya. Segala perkataannya, bahkan perbuatan baiknya pun ditolak. Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya Yesus sudah berulang kali menyatakan dan memberitahukan siapa Dia dan untuk apa Dia datang dan diutus oleh Bapa. Pada mereka ada kesaksian Yohanes Pembaptis, kesaksian yang disampaikan oleh para nabi, suara Bapa yang berkumandang di saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Juga ketika peristiwa transfigurasi di atas gunung, ketika Dia berkata-kata, "Turunlah awan yang terang menerangi mereka." Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Aneka pengajaran yang disampaikan oleh Yesus dan karya-karya yang dikerjakannya. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang, menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Semuanya ini belum cukup untuk meyakinkan mereka, belum bisa menjadi bukti bagi mereka untuk menerima dengan sungguh bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diutus oleh Bapa, yang datang dari Bapa. Mereka tetap menolak dan meragukannya. Oleh karena itu, semua yang diajarkan Yesus dan segala yang dikerjakannya selalu dipertanyakan oleh mereka. Orang-orang Yahudi tetap meminta saksi untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus itu memang benar sebagai Mesias yang diutus oleh Bapa. Meskipun Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa kalau Dia sendiri memberi kesaksian, maka kesaksiannya tidak benar. Tetapi ada yang lain yang sudah memberi kesaksian tentang Dia, dan kesaksian mereka itu adalah benar. Siapakah Dia itu sesungguhnya? Pertanyaan yang di dalamnya terkandung keraguan untuk menerima Yesus sebagai Mesias yang diutus oleh Bapa. Apakah ini sebagai bukti bahwa orang yang tidak percaya dan tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang diutus Bapa masuk pada golongan orang yang keras kepala, kelompok orang-orang hati yang membatu? Atau apakah ini sebagai lambang ketertutupan hati terhadap sapaan Allah yang dinyatakan dan dihadirkan dalam diri Yesus? Saudara-saudari yang terkasih, orang yang percaya akan mampu menangkap kesaksian hidup Yesus. Kita pun senantiasa diajak untuk percaya dan mengakui Yesus sebagai utusan Bapa. Masa Prapaskah, masa pertobatan ini mengundang kita supaya semakin teguh percaya kepada Yesus dan kuasa-Nya. Dialah yang diutus oleh Allah kepada kita, ke tengah keluarga-keluarga kita, ke dalam kehidupan kita, ke tengah-tengah dunia ini. Lewat pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita, kiranya semakin menghantar kita teguh pada iman akan Yesus yang adalah utusan Bapa. Kiranya kita sebagai pribadi, keluarga, gereja menjadi saksi dan menyaksikan karya-karya kebaikan
yang bersumber dari Yesus bagi sesama